hari ini kembali ada mencuat nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Itu tokoh NU yang katanya juga mencuat namanya sebagai calon wakil presiden. Apakah ini memang juga menjadi pembicaraan di internal PDI Perjuangan? Kongres partai sudah memutuskan bahwa untuk calon presiden dan wakil presiden itu Siapa the next Pak Oli di Sulawesi Utara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast dalam serial Mata Lokal Memilih. Kali ini kita akan berbicara tentang persiapan PDI Perjuangan khususnya di Sulawesi Utara memasuki tahapan pemilu 2024. Pekan lalu PDI Perjuangan adalah partai yang pertama mendaftarkan bakal caleg di KPU Sulawesi Utara dan disebutkan ada beberapa target dan ada banyak nama line up dari PDIP Sulawesi Utara. Pagi ini kami sangat berterima kasih karena Ketua PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambai, sekaligus Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan. Bersama kita akan membahas tentang kesiapan PDI Perjuangan. Selamat siang, Pak Gub. Selamat siang. Pak Gub, bagaimana persiapan PDI Perjuangan memasuki tahapan pemilu saat ini? Saya kira sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat dalam menghadapi pemilu tahun 2024 maupun pemilu legislatif maupun pilpres, instruksinya sudah jelas bahwa partai mempersiapkan diri untuk konsolidasi organisasi, baru kita konsolidasi pemenangan. Nah, tahapan-tahapan ini kita sudah lewat semua, sampai kita kemarin sudah mendaftarkan calon-calon legislatif kita di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tidak ada yang kosong, semua kabupaten kota, 15 kabupaten kota, paling lengkap. Provinsi semua lengkap terisi. Nah, sesuai dengan aturan PKPU yang ada. Jadi saya kira kami sangat siap menghadapi pemilu di tahun 2024 nanti. Pak Oli, saya dengar bakal caleg PDIP itu beberapa dari partai lain dan masuk daftar line up caleg PDI Perjuangan kali ini. Bagaimana menurut Pak Oli menata supaya ini tidak terjadi konflik di internal PDI Perjuangan? Ya, saya kira PDI Perjuangan itu partai terbuka, siapapun boleh masuk. Tetapi kita memang sudah menjadi kebijakan yang tidak tertulis bahwa dari luar itu, dari baru itu paling tidak 30%. Jadi 70% sudah kader internal, kader sendiri yang ini dan yang mempunyai kemampuan. Ya, 30% kita harus merekrut orang-orang baru dari situ. Jadi dari awal sudah dibuat format seperti itu, dibuat penyampaian kepada seluruh kader-kader partai, sehingga mereka sudah menyadari kalau ada yang baru datang tidak merasa terganggu, karena itu memang sudah kita buat tidak tertulis di Provinsi Sulawesi Utara bahwa 30% kita akan menampung kader-kader baru yang potensial, kira-kira begitu. Kalau target untuk kursi di DPRD Sulawesi Utara dan beberapa kabupaten lain, bagaimana di Sulawesi Utara, Pak? Saya kira pertama di pemilu di tahun 2019 di beberapa kabupaten kita sudah bisa mencapai 50%. Nah, saya memberikan tantangan kepada ketua-ketua cabang dan pengurus DPC maupun DPD, kenapa daerah lain bisa hampir 50% di Sulawesi Utara dan daerah kabupaten lainnya tidak bisa. Jadi bukan jadi kita kasih tantangan, kalau kamu bisa menyamai dengan daerah-daerah lain yang bisa mencapai 50%, ya satu prestasi yang sangat baik bagi kita, karena menandakan bahwa masyarakat Sulawesi Utara percaya dengan PDI Perjuangan yang selama ini kita selalu menang di dalam pemilihan pilkada maupun pilkup, dan itu akan
membuat suatu hal yang lebih baik karena eksekutif dan legislatifnya mempunyai satu konsep pembangunan di Sulawesi Utara. Nah, ini masyarakat akan merasakan hasilnya. Tidak ada perbedaan-perbedaan karena pemerintah itu menjalankan kebijakan, membangun kebijakan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara maupun kabupaten kota selalu harus bersama-sama dengan DPRD dan DPR provinsi untuk membahas kebijakan ini. Artinya sebaiknya satu warna Ya, begitu, karena kalau saling dukung, kalau kuat, masyarakat akan merasakan satu hal yang sangat baik bagi mereka. Tidak ada hambatan. Banyak contoh di beberapa daerah, kabupaten kota yang kita minim anggota DPRD, setiap pembahasan APBD selalu terganggu. Karena ya tidak, mereka lebih kuat di sebelah kan. Tapi kalau ini kuat, dukungan masyarakat sama, eksekutif, pasti legislatif, eksekutif legislatif jadi akan menjalankan. Jadi di DPRD Sulawesi Utara rencana targetnya berapa? Ya target kita kemarin kan 30-an%. Kalau bisa ya, Setengah. kalau cuma target ya kita 50% lah. Harus kita capai sama kayak kabupaten kota yang beberapa bisa capai. Nah, untuk mencapai itu apa yang dilakukan Pak Oli dan jajaran di bawahnya, Pak? Tentunya untuk mencapai 50% ini kita tidak mereka-reka, ya toh. Kalau dulu di Kota Manado kita kan dapat 10. 3 kursi dari 10. Tentunya kalau supaya ini kita cari 5 kursi. Nah, 5 kursi supaya bisa menangkan. Kalau dulu kan kita mensosialisasikan PDI Perjuangan di Kota Manado masih dapat hambatan karena ada perbedaan Eksekutif, kepentingan legislatif, politik dengan kota. Sekarang kan nggak ada, jadi lebih gampang. Program PDI Perjuangan harus melakukan apa kan jadi lebih gampang. Nah, begitu juga kabupaten kota yang lainnya. 2019 kita di beberapa tempat yang kepala daerah kita baru Bolsel, Sitaro, kan daerah-daerah itu yang bisa mencapai 50% kursinya. Nah, sementara ini sudah dikuasai oleh. Sementara ini kan sudah, jadi saya kira koordinasi di lapangan lebih gampang lah. Lebih gampang kita untuk merebut kursi 50%. Di atas 50% ya. Poli, di daerah lain itu PDIP ada yang dicopot ketuanya karena berbeda mungkin dari garis komando. Apa yang dilakukan? Saya lihat di Sulawesi Utara belum ada. Apa yang dilakukan Poli supaya ini tetap satu garis ini? Ya memang kita ada aturan, ada petunjuknya dari DPP bahwa satu keluarga itu suami istri itu tidak boleh berbeda partai. Apa alasannya Pak Gatot? Ya tidak mungkin. Suami kemana, istri kemana kan nggak mungkin. Nanti mereka bicara di rumah kayak gimana? Nggak bisa kan, ideologinya harus jelas, perjuangannya harus jelas. Makanya kita sudah jelas bahwa tidak boleh ada perbedaan partai atau suami istri. Nah, itulah intinya. Anak, kalau anak nggak boleh juga? Sudah aturan. Sudah aturan. Memang nggak boleh. Di Sulawesi Utara tidak terjadi seperti itu? Di Sulawesi Utara tidak ada, kalau ada pasti diberhentikan. Oh gitu ya. Jadi ya itulah. Itu kita ya partai yang sudah melewati masa yang sangat panjang, ya toh. Dan kita juga secara administrasi diakui dalam ISO. Secara administrasi, jadi kita lakukan semua aturan-aturan. Tidak ujuk-ujuk itu tiba-tiba kita pecat, tidak. Pasti kalau kita berhentikan seseorang ada ininya gitu loh. Poli, pada saat menyusun line up bakal caleg ini tentu ada dinamika, mungkin ada konflik. Bagaimana Pak Oli menata supaya kader ini bisa menerima namanya masuk dan tidak masuk? Jadi saya kira kita tidak ada konflik dalam penyusunan daftar caleg karena kita punya database. Ya, terus rewardnya seorang caleg juga kita punya. Ada database-nya lah. Ada rapornya lah begitu. Ada rapornya. Dan kita kemarin dia misalnya dia sudah 3 kali jadi calon, tapi nggak jadi-jadi walaupun dia kader lama, ya toh. Nah, tapi yang nggak jadi-jadi kan bagaimana kita mau pertaruhkan terus dia terus-terus. Nggak jadi-jadi kan karena suaranya sangat minim. Nah, kita evaluasi selama dia kegiatan di partai, bisa enggak? Kan kasihan kalau nyalon-nyalon terus enggak jadi, ya kan? Nah, pertimbangan itu jadi semua terbuka. Tidak ada pembahasan
langsung dari saya nunjuk orang A, si B, si B. Semua terbuka dari bawah, mereka diskusi, mereka rapat dari PAC, DPC, rapat sampai terakhir kita finalisasi di DPD, baru kita kirim ke DPP untuk diplenokan. Diplenokan juga dipertanyakan oleh DPP, ini siapa, misalnya ada orang baru, alasannya kenapa. Jadi semua mekanisme kita harus ikuti, karena PDI Perjuangan kan mengarah ke partai modern, jadi tidak tergantung kepada seseorang. Ada arahan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, terkait PDP Sulawesi Utara? Ada arahan khusus, misalnya PDI Perjuangan dalam penyusunan calon tidak bisa anak sama bapak segaris. Misalnya anaknya calon DPRD provinsi, bapaknya juga calon DPRD provinsi, nggak boleh. Harus, kalau ada begitu harus atas ke bawah. Nah, itu salah satu. Atau kakak beradik 2 orang. Tidak boleh. Kecuali ada alasan khusus diizinkan oleh Ibu Ketua Umum, bukan Ketua DPD. Kan kira-kira kan begitu. Nah, beberapa hal ini yang menjadi catatan di kita lah. Jadi arahan Ibu supaya tidak ada saling jeruk makan jeruk. Nah, kan gitu. Jadi kalau udah calon kan kadang-kadang karena ini nada-nada mau suara terbanyak, terlalu sesama caleg kan saling gigit menggigit. Nah, ini hal-hal yang kita hindari, dan tentunya juga kita memberikan instruksi kepada caleg-caleg kita ini, jangan jeruk makan jeruk lah, supaya tidak. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Oli itu supaya kader di bawah ini tidak saling menggigit saat kampanye? Itu termasuk itu lainnya, seperti karena kita akan memberi sanksi kepada caleg yang dia dapat suara tapi dia menjelek-jelekan sesama calegnya, kan gitu. Nah, kita akan sanksi, itu ada aturannya, bagi PDI Perjuangan ada aturannya yang hal-hal seperti itu. Nomor 1 partai. Nomor 1 partai. Jadi partai harus besar. Nasib orang lah, kalau dia yang mendudukkan, tinggal nasib masing-masing. Ya kan? Pak Oli, khusus untuk DPR RI sudah ada juga daftar caleg PDI Perjuangan dan beberapa kepala daerah masuk di line up caleg PDI Perjuangan. Nah, kalau melihat itu, kira-kira targetnya kursi untuk DPR RI berapa banyak? Kita 2019 kemarin di dalam survei kita kan pemilu kemarin tinggal kurang 3.000 suara, dapat 4 kursi. Ya tak? Jadi saya kira kalau kita mentargetkan 4 kursi itu tidak muncul dari mana-mana. Masih realistis. Itu realistis dengan situasi kondisi yang ada, saya kira. Jadi ya tentunya juga dari hasil kita juga akan lakukan survei dan segala macam. Nah, ternyata memang untuk mencapai 4 kursi itu bukan suatu hal yang mengada-ada. Memang realistis di lapangan, saya kira kita akan dapat 4 kursi. Apakah PDI Perjuangan di Sulawesi Utara sudah juga menggunakan lembaga survei untuk melihat peta kemungkinan perolehan suara di pemilu 2024? Kita secara nasional kita lakukan itu. Ya tak? Secara nasional kita mempetakan calon-calon DPR RI di seluruh Indonesia itu, kira-kira kita mendapat kursi berapa dari perbedaan. Ada. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa perhitungan kita mentargetkan 4 kursi itu tidak mengada-ada. Tentunya kita melihat dari perkembangan PDI Perjuangan di Sulawesi Utara, dan termasuk kita lakukan survei juga secara nasional maupun secara provinsi. Pak Gub, PDI Perjuangan sudah menetapkan calon presiden adalah Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana persiapan PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Sulawesi Utara khususnya? Makanya ini salah satu kita bersyukur karena besok salah satu daerah yang dijadwalkan para kader-kader PDI Perjuangan bertemu dengan Ganjar dalam rangka mempersiapkan menang Pilpres di 2024. Jadi besok kurang lebih dia sampai tengah malam, pagi dia mungkin acara, ya biasa Pak Ganjar kan suka olahraga, dia olahraga pagi, baru
acara kegiatan partai. Dan dia agendakan konsultasi dengan seluruh pengurus partai, seluruh anggota DPRD 3 pilar. Nah, kita ada istilah 3 pilar itu eksekutif, legislatif, sama partai. Nah, jadi ini konsultasi bersama-sama. Jadi hadir nanti seluruh kepala daerah, seluruh anggota DPRD, dan seluruh pengurus partai. 3 pilar ini ya. 3 pilar. Nah, ini kita siap untuk memenangkan. Ya. Pak Oli sebagai pengurus teras di DPP tentu juga sudah membicarakan soal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ada beberapa nama, bisa mungkin saya kira dipaparkan, Pak. Kongres Partai sudah memutuskan bahwa untuk calon presiden dan wakil presiden itu hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Jadi saya kira kita di DPP maupun secara pribadi-pribadi kita belum pernah membicarakan tentang siapa pendamping Ganjar. Kan kita bisa lihat juga sendiri bahwa kemarin menit terakhir muncul nama Nasaruddin Umar. Ganjar diputuskan oleh Ibu, kan gitu. Betul. Jadi semua tunggu hasil kontemplasi Ibu, kira-kira kapan waktu diputuskan dan siapa orangnya. Nah itu. Kira-kira menurut Pak Oli, idealnya kapan itu keputusan calon wakil presiden idealnya? Ya kalau saya idealnya nanti aja lah, masih lama. Partai-partai lain aja belum menentukan siapa capresnya, masih bingung, belum pernah deklarasi. Cuma umumkan tapi tidak deklarasi. Ya tak? Iya. Nah, kalau kita ya paling terlambat umumkan, tapi secepatnya kita konsolidasi ke cabang ke daerah-daerah. Ganjar udah kemana? Udah ke Jawa Barat, udah ke Surabaya, ya tak? Jawa Tengah, mungkin sudah lagi ketemu dengan seluruh pengurus ya. Jakarta belum, Jakarta. Ya, sementara setiap ada waktu. Kebetulan besok hari libur, hari kenaikan Tuhan Yesus libur, jadi dia bisa hadir karena tidak bekerja, karena yang bersangkutan kan masih sebagai gubernur. Nah, jadi dia bisa hadir di kegiatan-kegiatan partai itu pada saat dia tidak dinas sebagai gubernur. Makanya hari Kamis besok dia datang ke Sulawesi Utara untuk konsolidasi dengan seluruh struktur partai. Pak Oli, ada beberapa muncul nama. Saya sebut ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, dan baru ini beberapa hari ini kembali ada mencuat nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Itu tokoh NU yang katanya juga mencuat namanya sebagai calon wakil presiden. Apakah ini memang juga menjadi pembicaraan di internal PDI Perjuangan? Ya saya kira itu yang saya katakan tadi. Di internal PDI Perjuangan belum pernah membicarakan siapa calon wakil presiden. Saya kira tapi ya mungkin masyarakat menilai tokoh-tokoh ini mampu berdampingan dengan Ganjar. Kan gitu. Kalau di internal kita belum ada pembahasan siapa calon wakil presiden. Karena memang itu kita taat asas. Karena dalam Kongres ke-5 di Bali diberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Sebagai orang dekat dengan Ketua Umum, biasanya kan mengetahui kriteria yang biasanya pilihan Ibu Ketua Umum. Menurut Poli, kira-kira seperti apa itu kriterianya yang pilihan ya, walaupun Ketua? Kita sering ketemu dengan Ibu Ketua Umum, tapi saya kira Ibu Ketua Umum tentunya memilih calon presiden. Udah bisa kita lihat bahwa Ganjar orangnya tegas, ya kan, berani mengambil keputusan. Kan kita bisa lihat baru apa statementnya dia yang dia lakukan. Nah kriterianya tentunya mencari wakil presiden, ya tentunya harus saling mendukung kebijakan presiden. Itu pasti kalau saya tahu. Saya lihat ibu yang putuskan dulu juga begitu. Nah, mau memilih orang yang betul-betul bisa bekerja sama dengan presiden, bukan jadi saingan presiden. Iya. Nah, jangan ada dua matahari. Ada dua matahari. Oh, iya. Ya kan repot karena di mana-mana itu pengalaman kita. Saya sendiri di Sulawesi Utara ini walaupun kita PDI Perjuangan dua-dua,
itu tidak ada, kadang-kadang ada tidak kecocokan dalam mengambil keputusan antara bupati dan wakil bupati. Kan gitu. Pak Oli, ada orang yang bertanya setelah muncul nama-nama bakal caleg di PDI Perjuangan. Orang bertanya, Pak Oli di mana pada pemilu 2024 nanti? Kan tadi saya katakan, di PDI Perjuangan itu ada aturan. Iya. Anak sama bapak tidak boleh selevel. Kan Rio sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Otomatis saya nggak mungkin dong mencalonkan, masa dua-dua di DPR RI. Berarti tidak benar itu isu bahwa nama Pak Oli jadi caleg di dapil luar negeri? Sampai hari ini kan tidak tercatat, bukan persoalan tidak benar isu itu. Hari ini kan tidak tercatat, jadi lihat aja, ya kan? Tapi ya sebagai kader partai kalau ditugaskan, ya itu adalah prerogatif ketua umum. Aturan itu kan mengatakan begitu. Kalau ibu ketua umum memerintahkan, aturan itu tidak berlaku. Hak prerogatif. Tapi selama aturan kita yang murni-murni bahwa tidak boleh, ya jadi nama saya tidak ada. Pak Oli, mungkin ada alasan yang bisa diceritakan kenapa Pak Oli tidak lagi maju setelah jadi gubernur kembali ke Senayan? Ya, saya kira kita harus tahu dong, kita mengkaderisasi orang kan harus jelas, ya kan? Kalau mungkin Rio pada saat sekarang belum aktif, hanya tidur-tidur di rumah, dia mau kerja biasa aja, tidak mau kerja politik dan lain-lain, tidak mau bersosialisasi masyarakat, pasti saya bilang kau jangan maju. Biarlah saya yang maju lagi, kan gitu. Tapi karena dia sudah, saya tanya dia sudah siap, ya toh, kemanapun dia pergi, ke ujung manapun dia datang, kegiatan apapun, jadi saya kira apa salahnya kita dorong kaderisasi pada generasi muda yang mau maju, kan itu deh intinya. Setelah itu Pak Gub, rencana setelah selesai juga masa jabatan sebagai gubernur, ini bicara soal pilkada Pak Gub. Orang lagi bertanya, siapa the next Pak Oli di Sulawesi Utara? Apakah sudah ada disiapkan? Pasti kan 2 periode saya sama Stefan, dan Stefan sangat tahu apa yang saya buat di dalam kebijakan-kebijakan saya. Ya kan? Tentunya kalau masyarakat merasa puas apa yang saya lakukan sebagai gubernur, masyarakat sudah bisa melihat. Yang bisa melanjutkan dengan baik, ya siapa? Kan gitu. Ya kan? Kan semua yang masyarakat yang berkeinginan, kalau mereka rasa pemerintah di Sulawesi Utara selama saya 2 periode bagus, mengambil kebijakan sebagai gubernur, ya tentunya dia bisa melihat yang paling tahu kebijakan dan apa yang kita lakukan selama ini yang baik, ya tentu wakil gubernur. Kan gitu. Itu kan intinya. Apakah akan ada juga tetap melakukan survei soal elektabilitas para capres, para calon gubernur dari PDIP nanti ke depan? Survei itu bagi PDI Perjuangan satu alat ukur. Tapi bukan satu kebijakan. Untuk menentukan survei itu, kita punya pengalaman dulu Pak Jokowi jadi gubernur DKI, surveinya juga nggak tinggi-tinggi amat, kalah sama Pak Fauzi Bowo. Ya kan? Ganjar juga jadi gubernur Jawa Tengah, surveinya di bawah. Tapi PDI Perjuangan punya satu strategi, kesimpulan. Survei itu alat ukur, tapi bukan satu kebijakan yang harus kita ambil. Oh, surveinya paling tinggi, oh dia aja. Enggak juga. Karena kita punya bukti, kita bisa memenangkan, kan gitu. Kita bisa memenangkan dengan dulu juga Kota Manado, wali kota Andre tidak paling atas surveinya, ya kan? Orang meragukan malah dan segala macam. Tapi karena kita bekerja dengan baik, ya itu hasilnya yang kita bisa lihat sekarang. Sama, pengalaman-pengalaman kita banyak. Dulu waktu kita mau menang di Minahasa juga begitu. Wah, jomplang surveinya. Tapi ternyata kita bisa menang. Banyak tempat kita survei di bawah, tapi kita bisa menang. Jadi bukan
survei aja yang semata-mata untuk Jadi menentukan indikator ya. calon. Survei itu salah satu alat ukur dari pengambilan keputusan calon pemimpin. Ya, terakhir Pak Gub, apa harapan Pak Oli terhadap kader dan jalannya penyelenggaraan nanti ini pada saat pemilu nanti, Pak? Selalu di dalam pendidikan kader politik bagi para kader-kader kita selalu mengarahkan bahwa perjuangan di dalam politik itu sangat murni. Artinya kita kalau betul-betul menjadi aktivis politik, kita harus melakukan hal-hal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Tentunya selalu kita harus juga mendengar dari suara hati nurani masyarakat. Nah, ini paling penting. Jangan bercita-cita jadi anggota DPR, anggota DPRD itu mendapatkan nilai tambah di situ. Karena kalau mau cari nilai tambah yang besar, kita ajarkan selalu jadilah pengusaha. Ya, karena kalau jadi politisi itu tidak mungkin nilai tambah itu datang tanpa kita mengandalkan lobby-lobby politik kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu nanti akan berdampak yang sangat negatif bagi kita. Jadi selalu kita ajarkan kepada kader-kader kita itu satu. Kedua, harus berhati-hati karena pada saat menjadi pejabat publik harus lebih banyak berhati karena dimanapun kita berada pasti akan menjadi perhatian orang. Nah, itu. Nah, ketiga tentunya kalau menjadi loyalitas sebagai kader itu paling penting dan integritas itu yang selalu kita ajarkan ke kader-kader kita kalau mau sukses ke depan. Kalau itu bisa jaga tidak ada hambatan untuk menjadi pemimpin nasional. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Oli atas perbincangan ini. Demikian Tribuners, perbincangan kami dengan Ketua DPD 1 PDI Perjuangan Sulawesi Utara sekaligus Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, juga sekaligus Gubernur Sulawesi Utara. Terima kasih Tribuners, semoga perbincangan kita hari ini memberikan banyak manfaat. Salam. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gubernur.